Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan APL, diagram konteks, IRD, UML, database, dan demo APL yang telah dibuat. Judul kelompok, Sistem Informasi Inventory Barang Kedai Lekas Temu, yang berlokasi Jalan Intan 1 nomor 100A, Sidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Pemilik bisnis Muhammad Fauji. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ibnu Taki, bagian database, layout, dan interface. Perkenalkan, nama saya Krisna Aditya Selanjutnya, Herlambang. Saya di bagian programming. Perkenalkan, saya Kresna Wirawijanarko. Tugas saya di bagian perancangan. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Karim. Saya bertugas dalam penyusunan skenario. Yang pertama, masuk ke bagian APL atau arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak yaitu struktur sistem dari suatu program atau sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen perangkat lunak, ciri yang tampak secara eksternal dari komponen-komponen tersebut, serta hubungan antar komponen tersebut. Lalu masuk ke APL dari sistem kami. Yang pertama, ada dari table user, masuk ke manajemen user, bisa login, lalu menghasilkan info user. Selanjutnya, pada bagian master, yang pertama itu dari table barang, menghasilkan info barang, dari table supplier, menghasilkan info supplier, lalu ada table satuan, menghasilkan info satuan. Pada bagian transaksi dari yang pertama itu ada barang masuk. Di bagian kiri dari tabel barang masuk akan menghasilkan laporan barang masuk. Lalu transaksi yang kedua itu ada barang keluar. Dari tabel barang keluar menghasilkan laporan barang keluar. Dari yang ketiga itu ada transaksi stok barang. Dari tabel stok barang menghasilkan laporan stok barang. Pada transaksi stok barang itu berkaitan dari barang keluar dan barang masuk. Lalu selanjutnya ada transaksi purchase order. Dari table purchase order menghasilkan laporan PO. Dan yang terakhir yaitu ada transaksi jual. Dari table jual menghasilkan laporan jual. Selanjutnya, diagram konteks. Diagram konteks adalah sebuah bagian level dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodelan. Next. Ini merupakan tampilan diagram konteks yang telah kami susun. Ada dua entitas, yaitu admin dan owner. Entitas pertama yaitu admin. Admin dapat melakukan login, yang kemudian dihasilkan login valid. Lalu admin dapat menginput barang dan dihasilkan info barang. Input satuan menghasilkan info satuan. Input supplier menghasilkan info supplier. Input laporan barang masuk menghasilkan info laporan barang masuk. Lalu input laporan barang keluar menghasilkan info barang keluar. Selanjutnya, input laporan stok barang menghasilkan info laporan stok barang. Lalu input laporan purchase order menghasilkan info laporan purchase order. Dan input laporan jual menghasilkan info laporan jual. Selanjutnya, untuk entitas owner. Owner dapat melakukan login, lalu akan disampaikan login valid. Kemudian, owner bisa menginput manajemen user dan dihasilkan info manajemen user. Bisa melakukan input laporan barang masuk, menghasilkan info laporan barang masuk. Input laporan barang keluar menghasilkan info laporan barang keluar. Input
laporan stok barang menghasilkan info laporan stok barang. Input laporan purchase order menghasilkan info laporan purchase order. Dan menginput laporan jual yang menghasilkan info laporan jual. Selanjutnya. Sekarang masuk ke bagian UML atau Unified Modeling Language. UML pertama itu use case. Di sini skenario yang pertama itu ada untuk aktor dari admin. Admin itu bisa mengelola data master barang. Mengelola itu maksudnya seperti memasukkan barang, mengubah barang, menghapus barang, dan melihat daftar barang. Lalu dapat mengelola data master supplier, memasukkan supplier, mengubah, menghapus, dan melihat daftar. Lalu admin juga bisa mengelola barang masuk, seperti memasukkan data barang masuk, mengubahnya, menghapus, dan melihatnya. Lalu admin tentu saja bisa login dan logout. Lalu admin bisa mengelola data master satuan, memasukkan satuan, melihat daftar satuan, menghapus, dan mengubahnya. Admin bisa mengelola barang keluar, memasukkan data barang keluar, mengubah data barang keluar, menghapus, dan melihat daftar barang keluar. Lalu admin juga bisa mengelola stok barang, melihat, menambah, menghapus, dan mengeditnya. Untuk dari data master satuan, itu include dari data master barang. Dan untuk mengelola barang keluar, itu include satuan dan include supplier. Begitu juga dengan barang masuk, dia include satuan. Lalu ada mengelola PO, dia include data master supplier. Data master satuan include dari data master barang. Lalu bisa next. Lalu selanjutnya admin juga bisa mengelola profilnya seperti mengubah nama, mengubah alamat, dan mengubah password. Admin bisa melihat laporan barang masuk, melihat laporan stok barang, melihat laporan PO, dan melihat laporan jual, dan melihat laporan barang keluar. Lalu selanjutnya itu ada aktor kedua, yaitu owner. Owner bisa mengelola profil seperti mengubah nama, alamat, dan password. Tentu saja owner juga bisa login dan logout. Lalu owner bisa melihat laporan jual, laporan barang masuk, melihat laporan stok barang, melihat laporan PO. Owner juga bisa manajemen user, bisa menambah user, mengubah user, dan menonaktifkan user. Lalu selanjutnya masuk ke kelas diagram. Kelas yang pertama itu ada out. Itu berfungsi seperti autentikasi yang berguna untuk menampilkan halaman login dan bisa menampung juga metode dari ketika ingin logout. Lalu selanjutnya ada kelas admin. Kelas admin ini maksudnya ketika user masuk sebagai admin, itu akan meredirect sesuai dari kelas admin tersebut. Lalu ada namanya kelas barang. Kelas barang itu untuk mengelola dari tabel barang, seperti menambah, menghapus, dan mengeditnya. Begitu juga dengan satuan, bisa menambah, mengedit, menghapus, namun dia mengelola dari tabel satuan. Untuk supplier, kelasnya itu mengelola dari tabel supplier. Untuk user, itu mengelola tabel user. Nantinya bisa untuk manajemen user. Lalu barang masuk, itu bisa menambah, menghapus, dan
mengeditnya. Lalu bisa juga untuk menampilkan laporan dari barang masuk. Untuk barang keluar, sama seperti barang masuk, bisa menampilkan laporan barang keluarnya, lalu menambah dari barang keluar, mengedit, dan menghapusnya. Untuk stok barang, itu kelasnya untuk melihat dari stok barang, dari tabel stok barang, lalu bisa menambahnya, menghapus, dan mengubahnya atau mengedit. Selanjutnya ada purchase order, itu kelas untuk purchase order dari table purchase order. Itu bisa menambah, menghapus, dan mengeditnya. Lalu yang terakhir ada kelas dari jual. Itu bisa menampilkan data dari laporan jual, bisa menambah, bisa mengedit, dan menghapusnya. Selanjutnya adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama di sini ada user. User bisa mencatat barang masuk. User juga bisa melakukan jual. User juga bisa mencatat barang keluar. User juga bisa melakukan purchase order. Lalu di purchase order mempunyai barang. Purchase order juga mempunyai supplier. Lalu purchase order juga melakukan yang tadi dari. Lalu di sini ada stok barang. Stok barang di sini mempunyai barang. Lalu stok barang di sini memiliki satuan atau mempunyai satuan. Lalu di sini ada supplier. Supplier itu yang tadi berhubungan dengan purchase order. Lalu supplier juga mempunyai atau berhubungan dengan barang masuk. Lalu sini barang keluar berhubungan dengan user, dan barang keluar juga berhubungan dengan satuan. Lalu di sini ada barang masuk. Barang masuk berhubungan dengan user, barang masuk juga berhubungan dengan barang user, barang masuk juga berhubungan dengan supplier. Lalu untuk di bagian jual, itu berhubungan dengan user, lalu jual juga berhubungan dengan satuan. Lalu untuk barang, berhubungan dengan jual, berhubungan dengan purchase order, berhubungan dengan satuan, berhubungan dengan stok barang, dan mempunyai juga atau berhubungan dengan barang masuk. Dan itu sekian dari ERD. Next. Selanjutnya ada perancangan database. Di sini terdapat ada 9 tabel. Tabel barang, barang keluar, barang masuk, tabel jual, tabel purchase order, tabel satuan, tabel stok barang, tabel supplier, dan tabel user. Di tabel barang, ID barang sebagai primary key, kedua nama barang, ID satuan sebagai foreign key. Di tabel barang keluar ada ID barang keluar sebagai primary key, ID barang sebagai foreign key, jumlah keluar, ID satuan sebagai foreign key, tanggal expired, tanggal barang keluar, user ID sebagai foreign key. Kemudian ada tabel barang masuk, ID barang masuk, primary key, ID barang, foreign key, jumlah masuk, ID satuan, foreign key, tanggal expired, tanggal barang masuk, ID satuan, ID supplier, foreign key, user ID, foreign key. Kemudian ada tabel jual.
ID jual sebagai primary key, ID barang sebagai foreign key, jumlah jual, ID satuan sebagai foreign key, tanggal jual, user ID sebagai foreign key. Kemudian ada tabel purchase order sebagai ID PO sebagai primary key, ID barang sebagai foreign key, jumlah PO, ID satuan sebagai foreign key, ID supplier sebagai foreign key, tanggal PO, user ID sebagai foreign key. Kemudian masuk ke tabel satuan. ID satuan sebagai primary key, kemudian satuan. Tabel stok barang, ID stok barang sebagai primary key, ID barang sebagai foreign key, stok, ID satuan sebagai foreign key, tanggal expire. Kemudian ada tabel supplier, ID supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat supplier, telepon supplier. Tabel user, user ID sebagai primary key, username, password, nama, alamat, level, dan is active. Kemudian ada relasi tabel. Sekian presentasi dari kelompok A. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang masuk ke Sekarang demo. kemudian masuk ke demo ke APL yang dilanjutkan oleh Krisna. Sekarang masuk ke demo dari aplikasi atau sistem yang telah kami buat. Di sini ada tampilan untuk login ketika pertama kali mengakses websitenya. Di sini mencoba untuk masuk sebagai admin. Sebelumnya sudah disiapkan terlebih dahulu akun dari adminnya. Ketika login, jika jadi admin akan masuk ke dashboard. Lalu di sini akan dilakukan demo untuk menginput dari data master barang dan supplier. Yang pertama di sini untuk input data master dari data barang. Di sini kita klik tambah barang, lalu memasukkan ID barang, contoh karena B1, B2 sudah, jadi contoh saja B3. Contoh saja, lalu pilih satuannya. Di sini satuan itu bergantung dari data master satuan. Contoh saja gram. Jika berhasil, maka seperti ini ditampilkan data yang sudah berhasilnya. Lalu ada info juga dari barang berhasil ditambahkan. Lalu sekarang akan demonstrasi untuk data supplier. Di sini ada contoh yang sebelumnya, lalu saya akan mendemokan jika untuk menambah supplier. Klik tombol tambah supplier. Untuk ID-nya, jangan lupa huruf S untuk sebagai penanda. Lalu di sini kita asal saja memasukkan contoh S8. Input namanya akan alamatnya misalkan di Bogor. Lalu nomor teleponnya. Lalu klik tambah, maka data master dari supplier berhasil ditambahkan. Mungkin cukup seperti itu dari demonstrasi dari website kami. Demonstrasi dari penginputan data master, barang, dan supplier. Lalu ketika dia akan logout, maka akan
tampil dari notif seperti ini. Akan dipertanyakan apakah yakin ingin logout. Jika yakin logout, maka akan diarahkan kembali ke halaman login. Mungkin seperti itu untuk demo dari kami. Bisa balik lagi ke moderator. Baik, presentasi dan demo aplikasi telah dilakukan. Maka kita akhir presentasi sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.